Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mata pelajaran ilmu tafsir tentang asbabun nuzul. Apakah kalian tahu apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah adanya suatu peristiwa atau suatu kejadian, maka turunlah satu ayat atau beberapa ayat yang mulia pada suatu peristiwa atau kejadian tersebut. Maka inilah yang dinamakan dengan asbabun nuzul. Pengertian lain dari asbabun nuzul adalah adanya seseorang yang bertanya di mana pertanyaan itu ditujukan kepada Rasulullah SAW dengan maksud ingin mengetahui tentang suatu hukum syara atau hal-hal yang berkenaan dengan urusan agama. Maka turunlah sebagian ayat Al-Quran, itu disebut dengan asbabun nuzul. Nah, memangnya apa sih fungsi dari asbabun nuzul tersebut? Secara umum, Thahir bin Ashur meringkas fungsi asbabun nuzul ke dalam dua bagian. Yang pertama, asbabun nuzul sebagai maksud atau pengertian dari sebuah ayat. Yang kedua, yaitu asbabun nuzul membantu memahami suatu ayat. Untuk memahami apa deskripsi maksud tersebut, saya berikan contoh fungsi yang pertama, yaitu asbabun nuzul sebagai maksud atau pengertian dari sebuah ayat. Untuk merespon aduan dari Khawlah binti Tha'labah yang merupakan seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan persoalan rumah tangganya pada saat itu, karena tidak mendapatkan solusi yang diinginkannya, Khawlah akhirnya mengadu langsung kepada Allah, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 1 sebagai solusi atas problematika rumah tangga Khawlah pada saat itu. Berikut ini Quran Surat Al-Mujadalah ayat 1 yang artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah maha mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Selanjutnya, contoh fungsi kedua yaitu asbabun nuzul membantu memahami suatu ayat. Pada saat itu, saat dua kelompok Yahudi berselisih mengenai hukuman pidana, di mana kaum bangsawan melakukan upaya diskriminasi hukum terhadap kaum jelata. Kemudian, Nabi Muhammad SAW diminta untuk menjadi penengah. Lalu turunlah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 ini, yang artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Selanjutnya, ada berapa macamkah terkait dengan sebabnya asbabun nuzul? Macam sebab asbabun nuzul ada 3. Yang pertama, ayat Al-Quran yang turun dengan satu sebab. Yang kedua, beberapa nuzul ayat yang mendahului hukumnya. Dan yang ketiga, ayat yang turun mengenai satu orang. Nah, apakah kalian tahu bagaimanakah dasar dalam menentukan asbabun nuzul? Hal yang menjadi acuan bagi para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ialah dilihat dari sahihnya riwayat dari Nabi Muhammad SAW atau dari sahabatnya. Apabila riwayat tersebut hanya berasal dari sahabat, maka riwayatnya harus jelas, tidak diperkenankan menggunakan ro'i atau berpikir, karena riwayat ini mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi. Adapun pendapat Al-Wahidi dalam periwayatan asbabun nuzul tidak boleh hanya perkataan saja, melainkan dengan riwayat atau didengar langsung dari orang yang meriwayatkan turunnya ayat tersebut. Mereka berdiri di atas sebab-sebab, membahas dengan ilmu-ilmunya dan juga mendapatkan apa yang dicarinya.
Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi asbabun nuzul yang telah disampaikan tadi, coba kalian isi latihan soal berikut ini dengan jawaban yang tepat. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.